Baru-baru ini Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Energi Provinsi Kepulauan Riau menerbitkan Rencana Kerja Anggaran Biaya Usaha Tambang Rakyat Perkumpulan Rezeki Anak Melayu. Jika dilihat dari jenis dan klasifikasi usahanya, tambang pasir laut adalah satu usaha yang sangat berpotensi merusak sumber daya laut baik terumbu karang dan ekosistem lainnya, maka berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup wajib semua usaha tambang pasir laut baik skala kecil maupun besar mengurus analisa dampak lingkungan. Pertanyaan kita, apa dasar Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri menerbitkan Rencana Kerja Anggaran Biaya Usaha Tambang Rakyat Pasir Laut di Karimun, Provinsi Kepri? Seperti diketahui, Perkumpulan Usaha Tambang Rakyat Pasir Laut Rezeki Anak Melayu, jika disebutkan tambang rakyat ia masuk dalam spesifikasi pertambangan terbuka skala kecil, tetapi hasil penelusuran media ini ke sekitar Pulau Babi, lokasi izin usaha tambang rakyat pasir laut Rezeki Anak Melayu, ditemukan puluhan kapal-kapal kayu dengan tonase muatan 50-300 metrik ton. Hal ini bersesuaian dengan data temuan Suara Pembaharuan Indonesia TV tanggal 8 Januari tahun 2025 terdata sampai dengan pukul 16 WIB. Ada KM Bedelau tujuan Selat Panjang, KM Hari tujuan Selat Panjang, KM Berkat Anissa 2 tujuan Selat Panjang, KM Karunia Anissa tujuan Selat Panjang, KM Stopper Nauli tujuan Selat Panjang, KM Nusa Indah 05 tujuan Selat Panjang, KM Tebo Nauli tujuan Selat Panjang, KM Madani 99 tujuan Selat Panjang, KM Mitra Jaya tujuan Bandul, KM Abadi 5 tujuan Selat Panjang, dan KM Pratama Jaya tujuan Tanjung Samak. Dengan data permulaan ini, jika dalam sehari satu unit kapal dengan bobot muatan pasir 100 metrik ton per kapal, maka dalam sehari pasir yang keluar dari laut tepi Tanjung Balai Karimun 1100 ton. Jika hitungannya tanggal 8 Januari 11 kapal membeli pasir dari Perkumpulan Usaha Tambang Rakyat Pasir Laut Rezeki Anak Melayu. Iwan, warga Karimun dan aktivis lingkungan hidup, ketika ditanya Suara Pembaharuan Indonesia, mengatakan, kalau dilihat spesifikasi usahanya, orang cuma dengar tambang rakyat, tapi aktivitas penambangannya melebihi dari usaha tambang skala besar. Coba dibayangkan jika dalam sehari ribuan ton pasir laut disedot dari laut tepi sekitar Pulau Babi, berapa keuntungan yang didapat oleh pengusaha, tapi berapa kerusakan lingkungan yang ditinggalkan. Sebab menurut Iwan, dalam sehari bukan 10 kapal, tapi data kami dalam sehari tercatat rata-rata lebih dari 10 kapal. Kami punya data lengkap, tutup Iwan. Tetapi liputan media Suara Pembaharuan Indonesia, bukan masalah muatan kapal yang dipertanyakan, apa landasan hukum operasional tambang rakyat Perkumpulan Rezeki Anak Melayu. Yang ingin media ini luruskan kepada publik adalah asas keadilan dan persamaan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tambang rakyat pasir laut. Ketika media Suara Pembaharuan Indonesia menelusuri perizinan Perkumpulan Usaha Rezeki Anak Melayu, didapatkan perizinan usaha tambang rakyat Perkumpulan Rezeki Anak Melayu ditandatangani Gubernur Kepulauan Riau dan akan berakhir tahun 2025. Tetapi memasuki tahun 2025 yang menjadi pertanyaan, apa dasar hukumnya Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepri menerbitkan Rencana Anggaran Kerja Biaya tahun 2025 lagi? Hal ini karena dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi, Ayat 1, setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang laut wajib memperoleh persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) dari pemerintah pusat. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh PKKPRL diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa petunjuk teknis untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut di atas dalam masa transisi atau fase sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan dari tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2024, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 dan 27 Tahun 2021 yang pada dasarnya telah mengatur bahwa izin tambang pasir laut yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja tidak wajib langsung memiliki PKKPRL, terkecuali diminta melalui evaluasi.
Kendatipun demikian, toleransi yang diamanahkan peraturan pemerintah kepada perusahaan izin tambang yang sudah memiliki izin sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tidak perlu memiliki PKKPRL sudah berakhir pada Desember tahun 2024, artinya memasuki tahun 2025 sudah berakhir masa transisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka berlaku penuh Pasal 48C Undang-Undang Cipta Kerja, artinya wajib hukumnya setiap perusahaan tambang mengurus PKKPRL. Jika ditemukan ada perusahaan apapun yang memanfaatkan ruang laut untuk kegiatan usaha apapun tanpa memiliki PKKPRL adalah masuk dalam kategori pekerjaan ilegal, harus ditindak secara hukum. Dr. Siti Hartati, SH, MH, PhD ahli hukum lingkungan hidup menjelaskan jika satu produk hukum sudah selesai masa transisi maka wajib hukumnya produk undang-undang berlaku sama atas semua warga negara Indonesia. Apalagi hal ini menyangkut lingkungan hidup adalah sesuatu yang memerlukan proteksi pemerintah untuk senantiasa mengawasi kelestarian lingkungan hidup. Jika pemerintah mengeluarkan satu kebijakan harus berdasarkan ketentuan perundangan, yang sangat relevan adalah undang-undang sebagai ketentuan dasar karena peraturan pemerintah hanya aturan teknis. Tentang laporan warga Kepulauan Riau adanya pejabat Dinas Pertambangan Energi Sumber Daya Mineral menerbitkan RAKB untuk tambang rakyat dengan produksi dalam sehari ribuan metrik ton pasir laut digali. Menurut Dr. Siti Hartati itu satu kejahatan lingkungan hidup, harus segera ditindaklanjuti. Justru sepatutnya Dinas Lingkungan Hidup harus segera mengambil peran untuk evaluasi penambangan yang dilakukan, karena coba bayangkan dalam sehari ribuan ton pasir diangkut, tinggal kita bayangkan betapa dalam lubang sisa penambangan ditinggalkan. Dr. Siti Hartati menjelaskan akan segera melakukan koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membahas hal ini. Sampai dengan berita ini diturunkan, media Suara Pembaharuan Indonesia masih melakukan koordinasi dan konfirmasi dasar hukum. Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral menerbitkan rencana anggaran kerja biaya perkumpulan usaha tambang rakyat pasir laut Perhimpunan Rizki Anak Melayu tapi belum ditanggapi.